Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andini dari Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Cokro Aminoto Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang trimester kedua kehamilan. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan trimester kedua. Ada beberapa pemeriksaan saat memasuki trimester kedua yang perlu dijalani ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan tersebut bermanfaat untuk mendeteksi sedini mungkin jika ada masalah kesehatan pada janin, misalnya risiko pendarahan, kelahiran prematur, hingga sindrom Down. Lalu apa saja pemeriksaan yang perlu dijalani ibu hamil saat trimester kedua? Yang pertama, tes MSA-FP. Saat memasuki trimester kedua, dokter biasanya akan menawarkan genetic screening test. Salah satu tesnya adalah maternal serum alpha fetoprotein atau MSA-FP. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alpha fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Dengan menjalani pemeriksaan ini, ibu hamil bisa mengetahui potensi sindrom Down yang mendeteksi keadaan organ janin. Selain MSA-FP, dokter juga biasanya menyarankan substansi lain untuk diperiksa pada trimester kedua ini. Substansi tersebut adalah tes kadar HCG, hormon estriol, dan inhibin A. Yang kedua, non-invasive prenatal testing atau NIPT. Pemeriksaan NIPT penting untuk mengetahui kondisi kesehatan janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan mengambil sampel darah, dokter dapat mendeteksi potensi sindrom Down dan jumlah kromosom janin. Pemeriksaan NIPT juga bisa memastikan kelengkapan salinan kromosom. Ketiga, pemeriksaan ultrasound atau USG. Pemeriksaan ini biasanya disarankan untuk dilakukan ketika usia kehamilan memasuki minggu ke-20. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui risiko cacat lahir pada janin. Dengan bantuan alat ultrasound, gambar janin yang sedang bergerak di rahim bisa dilihat dari segala sisi. Dalam prosedurnya, alat tersebut akan diletakkan di atas perut ibu hamil dengan ujungnya yang mengeluarkan gelembung suara. Kemudian gelombang suara akan memicu gema untuk ditangkap oleh alat dan gambarnya diperlihatkan pada layar. Yang keempat, tes amniocentesis. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan jika dokter menemukan risiko gangguan kesehatan kehamilan pada multiple screening. Umumnya, tes ini disarankan untuk ibu hamil yang usia kandungannya 15-18 minggu, terutama jika berusia 35 tahun ke atas saat hamil. Dalam prosedur, sampai cairan ketuban akan diambil melalui jarum yang dimasukkan ke perut ibu. Lalu, sampel cairan ketuban tersebut akan dibawa ke laboratorium. Jika ditemukan kerusakan pada cairan ketuban, bisa jadi itu menandakan adanya masalah kesehatan serius pada janin. Kelima, fetal Doppler ultrasound. Tes Doppler ultrasound atau USG. Doppler adalah alat yang bekerja menggunakan gelombang suara. Alat tersebut dapat mendeteksi aliran darah melalui pembuluh, sehingga ibu hamil bisa mengetahui kondisi siklus darah ke plasenta. Doppler ultrasound versi mini yang disebut fetal Doppler juga bisa digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin lebih dini. Keenam, antenatal care. Pemeriksaan antenatal care adalah salah satu tes yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bagi ibu hamil trimester kedua. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil agar dapat menjalani persalinan melalui masa nifas, memberikan ASI, dan memulihkan kesehatan organ reproduksi. Yang materi kedua, edukasi perubahan fisiologi pada kehamilan trimester kedua. Perut dan payudara membesar saat rahim mulai mengembang untuk memberi ruang bagi bayi. Perut akan tumbuh, payudara juga secara bertahap akan terus bertambah besar. 2. Kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi ini alami dan dapat terjadi secara tidak teratur pada sore atau malam hari, setelah aktivitas fisik atau setelah berhubungan seks. Namun jika kontraksi menjadi teratur dan semakin kuat, segeralah pemeriksakan diri ke dokter, sebab kondisi tersebut dapat menjadi tanda persalinan prematur. Ketiga, perubahan kulit
Hormon selama kehamilan merangsang peningkatan sel pigmen atau melanin di kulit. Akibatnya ibu mungkin melihat bercak coklat di wajah. Selain itu, ibu juga mungkin melihat garis gelap di perut atau linea nigra. Perubahan kulit ini biasa terjadi dan biasanya memudar setelah melahirkan. Meski begitu, paparan sinar matahari dapat memperburuk masalah ini. Keempat, masalah hidung selama kehamilan. Kadar hormon meningkat dan tubuh akan membuat lebih banyak darah. Hal ini dapat menyebabkan selaput lendir membengkak dan mudah berdarah, mengakibatkan hidung tersumbat dan mimisan. Kondisi ini dapat diredakan dengan tetes salin agar hidung tidak tersumbat. Kelima, masalah gigi. Kehamilan dapat menyebabkan gusi menjadi lebih sensitif terhadap flossing dan menyikat gigi yang dapat mengakibatkan pendarahan ringan. 6. Keputihan. Kondisi ini normal, tetapi jika keputihan menjadi berbau kuat, warnanya tidak biasa, dan disertai rasa sakit, nyeri atau gatal, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Ketujuh, infeksi saluran kemih. Infeksi ini umum terjadi selama kehamilan, namun jika ibu sulit menahan buang air kecil atau merasakan nyeri saat buang air, segeralah memeriksakan diri ke dokter. 7. Pusing. Kehamilan menyebabkan perubahan sirkulasi yang mungkin membuat ibu pusing. 8. Kram kaki. Kram kaki biasanya terjadi saat kehamilan berlanjut seiring menyerang di malam hari. Untuk mencegahnya, regangkan otot betis sebelum tidur, tetap aktif secara fisik, dan minum banyak cairan. Materi ketiga, edukasi perkembangan janin pada kehamilan trimester kedua. Perkembangan janin pada saat trimester kedua dimulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga 27 minggu. Biasanya pada usia kehamilan trimester kedua, kondisi ibu akan lebih baik karena gejala kehamilan sudah mulai mereda dan ibu sudah mulai bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Tidak hanya perubahan pada ibu, tentunya janin dalam kandungan juga akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan cukup pesat di trimester kedua. Selama trimester kedua, berat bayi bisa mencapai 750 gram hingga 1 kg. Pada trimester kedua, otak bayi juga akan berkembang. Bahkan janin sudah mampu menendang, bergerak, berputar dalam rahim, mengisap jari, hingga mendengarkan suara ibu dan lingkungan yang ada di dekat janin. Penuhi asupan selama kehamilan trimester kedua agar proses perkembangan mata dan telinga bayi dalam kandungan dapat berjalan dengan optimal. Pada usia kehamilan ini, bulu mata dan alis juga akan mulai mengalami pertumbuhan. Tidak hanya bagian mata, pada trimester kedua kuku jari bayi akan bertumbuh dan bayi akan mulai memiliki sidik jari pada jari-jarinya. Tidak hanya bagian tubuh, pada trimester kedua organ bayi akan terus mengalami perkembangan. Hati, pankreas, hingga ginjal akan mulai berfungsi secara berlahan. Plasenta bayi juga akan mengalami perkembangan yang sangat optimal di usia kehamilan ini. Hal ini perlu diperhatikan mengingat plasenta menjadi organ yang sangat vital untuk memberikan oksigen serta nutrisi pada bayi dalam kandungan. Materi keempat, edukasi tanda bahaya kehamilan trimester kedua. 1. Mual muntah memang banyak dialami oleh ibu hamil, terutama ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. Namun jika mual-mual tersebut terjadi terus-menerus dan berlebihan, bisa menjadi dehidrasi dan penurunan kesadaran. Segera temui dokter jika hal ini terjadi agar mendapatkan penanganan dengan cepat. Kedua, mengalami demam tinggi. Ibu hamil harus mewaspadai hal ini jika terjadi. Hal ini dikarenakan bisa saja jika demam dipicu karena adanya infeksi. Jika demam terlalu tinggi, ibu hamil harus segera diperiksakan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ketiga, pergerakan janin di kandungan kurang pergerakan. Janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti merupakan tanda bahaya selanjutnya. Hal ini menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen dan kekurangan gizi. Jika dalam 2 jam janin bergerak di bawah 10 kali, segera periksakan kondisi tersebut ke dokter. 4. Air ketuban pecah sebelum waktunya. Jika ibu hamil mengalami pecah ketuban sebelum waktunya, segera periksakan diri ke dokter karena kondisi tersebut akan membahayakan kondisi ibu dan bayi. Hal ini dapat mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan.
5. Beberapa bagian tubuh membengkak selama masa kehamilan. Ibu hamil sering mengalami perubahan bentuk tubuh seperti bertambahnya berat badan. Ibu hamil akan mengalami beberapa pembengkakan seperti pada tangan, kaki, dan wajah karena hal tersebut. Namun, jika pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah disertai dengan pusing kepala, nyeri ulu hati, kejang, dan pandangan kabur, segera bawa ke dokter untuk ditangani karena bisa saja ini pertanda terjadinya preeklamsia. Ke-6. Terjadi pendarahan ibu hamil. Harus waspada jika mengalami pendarahan. Hal ini bisa menjadi tanda bahaya yang dapat mengancam pada bayi, janin maupun pada ibu. Jika mengalami pendarahan hebat pada saat usia kehamilan muda, bisa menjadi tanda mengalami keguguran. Namun, jika mengalami pendarahan pada usia hamil tua, bisa menjadi pertanda plasenta menutupi jalan lahir. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.